Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur karena Dia Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur menyembahmu, kami bersyukur. Tiada yang sepertimu, Engkau Tuhan yang selalu setia menyertai, memberkati kami. Bersyukur kepadamu, Kau baharui hidup kami. Terima kasih, terima kasih, Tuhan Kau setia. Engkau Tuhan yang mulia bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Kau menyelamatkan kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Katakan lagi. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama menyembah-Mu pagi ini di hadapan-Mu, mau menyenangkan-Mu selalu. Oh haleluya. Bersyukur kepadamu, terima kasih. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu selamanya. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh heran. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ya ralalaba ya ralalaba sana. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan
besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersama-sama dengar firman Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bersabdalah kepada kami, tolong kami, sertai kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Sama-sama yang mau belajar firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur ya, setelah doa api kita bisa morning prayer bersama-sama. Dan pagi hari ini kita dengan cepat kita belajar firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara dikuatkan oleh firman ya, dan tadi dibajak dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur ya, tanah yang mudah ditanami untuk firman Allah. Mari sama-sama kita buka dalam Yunus pasal yang kedua. Kitab Yunus Perjanjian Lama ya. Kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Singkat cerita, Yunus ini tidak mau menggenapi panggilan Tuhan. Dia mau lari ya, dia tidak mau ke Niniwe karena Tuhan mengasihi kota Niniwe. Jadi Tuhan suruh Nabi Yunus ke Niniwe supaya Niniwe bertobat. Tetapi ya, Yunus malah lari ke Tarsis. Di tengah jalan dia ditelan sama ikan. Nah, badan sebesar Yunus mungkin sebesar kita ini ya, dan tidak mungkin ditelan sama ikan gabus ya. Pasti ditelan sama ikan yang sangat besar. Mungkin sebesar rumah. Nah, mungkin sebesar rumah Buramani kali ini ya. Sebesar ini kali rumahnya kira-kira ya, badannya. Oke, jadi disitulah Yunus selama 3 hari di perut ikan. Ada lagunya kan? Mana? Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena ia dikasihi Tuhan, maka dimuntahkan. Diselamatkan. Ya sama aja sih ya. Ya, kita lihat lagi di sini ya, 3 hari di dalam kesesakan, di dalam ya, Yunus meninggalkan, lari dari panggilan Tuhan ini. Dia tetap dididik sama Tuhan. Nah, tapi ada ucapan syukur Yunus. Nah, di sini kita lihat. Ya, di sini kita lihat. Yunus tetap bersyukur walau di dalam perut ikan. Yunus tetap bersyukur di dalam pergumulan. Gara-gara siapa Yunus di perut ikan? Gara-gara dirinya sendiri. Ya. Oleh sebab itu kita lihat di sini lagi, ayat yang ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat 4, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus?
Ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Isi perutnya ikan ya, membelit Yunus. Entah apa yang dimakan sama ikan itu ya, nggak tahu dah. Entah baunya gimana, udah bau naga di dalamnya Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang keenam, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi ya, di dalam gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ada sempat putus asa Yunus ini, udahlah mati aku ini. Ya habis aku ini, tamat riwayatku ini, udah ini ya. Tetapi kita melihat apa kata Yunus lagi? Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Di dalam perut ikan, Yunus tetap berkata yang membalikkan keadaan. Walaupun waktu itu belum terjadi. Yunus masih di perut ikan. Ya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Artinya, pada waktu itulah Tuhan engkau menyelamatkan nyawaku dari liang kubur. Itu maksudnya. Walaupun waktu itu belum terjadi. Tapi Yunus dalam keputusasaannya, dia cepat berbalik. Dia cepat berbalik terhadap ucapan-ucapannya, Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengatakan perkataan iman di sini. Ayat yang ketujuh. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Ya di sini Yunus itu membagikan, melihat bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan malah mereka yang meninggalkan Tuhan. Nah, ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Tuhan dengar apa yang Yunus katakan. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Wow. Ya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ketika Tuhan mendengar doa dan nazarnya Yunus. Ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Syukur Yunus, saya sudah sampaikan, enggak dimuntahkan dari belakang. Enggak keluar dari belakang. Kalau keluar dari belakang entah apa jadinya. Ya. Tapi Yunus dimuntahkan dari depan. Amin. Ya. Dan ketika itulah Yunus diselamatkan, dimuntahkan ke darat. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah Yunus ini. Yunus mau dengan setia satu. Walaupun itu kesalahan dia. Tapi Yunus mau bertobat. Katakan bertobat. Yunus seorang nabi loh. Yang bisa dengar suara Tuhan secara audible. Yang bisa dapat penglihatan benar-benar seperti TV di depannya. Layar besar sekali. Dan dia mendapat penglihatan. Shup, gitu. Loh iya, luar biasa loh itu. Ya. Jadi kita melihat di sini. Yunus ya. Setingkat selevel Yunus. Yunus pun harus bertobat. Amin. Hamba Tuhan pun harus bertobat. Bapak Ibu Saudara, ya, hamba Tuhan pun harus benar-benar punya hati yang benar. Apalagi umat Allah juga harus punya hati yang benar. Jemaat punya hati yang benar, hati yang dikenan oleh Tuhan, katakan amin. Hati yang mau bertobat,
mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini ya Tuhan, kalau aku bisa jadi biji mata-Mu. Amin. Kita ini harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bertobat setiap hari ya. Dari kesombongan kita, Bapak Ibu Saudara, harus bertobat. Yunus di sini bertobat dengan rasa ucapan syukur, dia naikkan kepada Tuhan. Doa ucapan syukur ini yang dimaksudkan oleh Alkitab, bukan Yunus ini berkata-kata dalam hati, tetapi berkata-kata dari hati. Dan dia berseru kepada Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan itu. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya, seolah-olah dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Saya teringat dengan pernyataan Raja Daud. Raja Daud suka menyatakan seperti ini. Betul enggak? Raja Daud itu banyak enggak tantangannya? Bukan banyak, sangat banyak. Iya, sangat banyak. Tetapi Yunus juga mau berseru kepada Tuhan. Ya, nah dari sini saya merenungkan, Bapak Ibu Saudara, firman Allah. Oh, ternyata Yunus ini di dalam perut ikan, dia mau bertobat, ya, dan juga mau bersyukur. Katakan bersyukur. Berapa banyak kita bersyukur di dalam pergumulan kita? Apakah kita menggerutu? Apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah kita selalu komplain dengan Tuhan? Coba cek hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah kita ini sudah benar hati kita di hadapan Tuhan? Kalau belum benar, pagi hari ini biar kita bertobat. Amin. Segala air mengepung nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Nah, jadi yang ditelan oleh ikan itu begitu banyak. Kalau ikan paus dalam perutnya enggak ada lumut. Sudah dicek. Mengerti di sini? Kalau dalam ikan paus tidak ada lumut, berarti yang menelan Yunus ini bukan ikan paus, entah paus biru kah, paus apa, paus apa lagi? Triwili apa? Paus pembunuh, paus apa? Terlalu kecil kalau nelan manusia. Ya, di sini Yunus masih bisa bersujud. Berarti ada satu ikan purba, yaitu namanya, ini ikan orang Batak ini, ikan purba. Ya, tahu purba? Iya, ini ikan orang Batak ini memang besar memang. Bu Saina ketawa, Bu Saina. Ya, jangan, ini bukan ikan orang Dayak. Ya, ikan orang Dayak itu ikan tapah. Paling nelan paha. Ya, ikan patin. Nah, ini ikan besar ini, ikan Batak ini, ikan purba, makanya ada namanya purba. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita lihat di sini betapa besarnya ikan itu. Entah kemana kah ikannya, enggak tahu. Nah, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, kata Yunus, ayat yang ke-7, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu dalam bait-Mu yang kudus. Ya, Tuhan itu bertahta dalam bait-Nya yang kudus di sorga. Lihat di sini, saya paling senang di sini. Tetapi aku dengan ucapan syukurku kalau orang lain itu dalam pergumulan. Ini gambaran ini. Yang kedua, dalam pergumulan, ayat yang ke-9, ya, ayat yang ke-8. Mereka meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam pergumulan,
Jangankan orang lain, orang Kristen pun banyak yang meninggalkan Tuhan. Ke gereja iya, tetapi dalam pergumulan ada aja masalah, tetap aja ke dukun. Meninggalkan Tuhan tidak? Meninggalkan. Ya, sopoi sana, sopoi sini. Ya kan? Biar semuanya beres. Ya, apalagi? Yaitu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu kita lihat di sini, ketika Yunus di dalam perut ikan, dia tidak seperti orang-orang dunia. Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Wow. Di tengah persoalan, di tengah kesulitan, Yunus, walaupun kesulitan itu gara-gara dia sendiri, tapi Yunus mau bertobat dan mau bersyukur. Yang kedua, Yunus mau berespon yang benar. Dan yang ketiga kita lihat, Yunus mau membayar nazarnya. Hari-hari ini, apa yang kau nazarkan kepada Tuhan? Renungkan itu, ingat itu, bayar itu kepada Tuhan. Bayar itu kepada Tuhan. Ya. Ya, harus itu. Saya itu adalah orang yang dulu saya ingat. Saya yakin lah pasti Tuhan ingat. Ya, yang sering lupakan manusia kan Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Saya bilang begini, Tuhan, saya kau pelayanan, nanti kalau saya sudah jadi orang besar, orang yang berdampak besar maksudnya, saya tidak mau pasang tarif. Saya tidak mau pasang tarif. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak mau saya. Saya pernah ditanya, pernah khotbah, Pak Alfa, kalau pelayanan PK-nya berapa ya? Enggak, saya bilang. Enggak dikasih juga nggak apa-apa. Asal saya bisa pergi aja ke gerejanya kamu. Oke Pak. Ya, kita ini hamba Tuhan. Saya mau tanya, ada nggak hamba Tuhan yang pasang tarif? Banyak. Tapi saya tidak mau, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur gereja kita adalah gereja, salah satunya adalah bermisi. Gereja kita adalah gereja berdoa, bermisi, dan berkarya. Saya berdoa sampai sekarang. Saya berdoa. Kalau kita bermisi kelak, entah ke kampung, ke daerah, atau ke kota lain, atau provinsi lain, bahkan ke negara lain, kita bisa pakai dana sendiri. Kita punya dana sendiri. Kita punya kas sendiri. Tujuan kita untuk memberkati. Ya, tujuan kita untuk memberkati. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Maha Kaya. Ya, itu yang saya janji kepada Tuhan. Ya, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa. Jangan sampai nanti gereja kita makin lama makin kaya, bahkan bertambah sangat kaya, seperti Tuhan memberkati Ishak, ya kan? Kejadian 32 kah? Kejadian 27 ya? Saya lupa. Baca itu tentang Ishak. Maka Ishak makin lama makin kaya dan bertambah sangat kaya, menjadi sangat kaya dalam segala hal. Tuh Ishak tuh, anaknya Bapak Abraham. Diberkati luar biasa. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau Tuhan, hati saya hati yang melayani. Saya juga mau hati Bapak Ibu Saudara, hati yang melayani dengan tulus. Katakan amin. Tuhan sanggup memberkati gereja kita. Amin. Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya yakin. Makanya di AMD saya cukup tegas itu mendidik mereka. Ya, cukup tegas mendidik mereka. Enggak sih tegas-tegas amat. Ya, belumlah mungkin sesuai dengan kadar mereka. Saya yakin mereka akan menjadi orang besar suatu saat. Coba bayangkan kalau mereka lemah, ya,
gemulai-gemulai semuanya. Ya, diselentik dikit, ya kan, udah lemes kayak apa. Ya, gimana mental mereka coba? Bayangin. Saya yakin orang-orang di AMD akan menjadi orang-orang yang besar. Ya, oh jelas beda dong dengan anak-anak muda yang lain yang kita nggak muridkan di AMD. Doanya beda dong. Perjuangannya beda dong. Ya, orang-orang yang mau bayar harga kepada Tuhan. Orang-orang yang mau setia. Kita doakannya ya beda dong. Halo, Tuhan aja Allah yang adil kok. Ya kan? Masakan kita juga nggak adil. Kita harus adil. Kita tetap berdoa bagi jemaat. Tapi jemaat yang setia, berdoa, bersusah payah, mau dididik. Oh beda dong. Kita belain di hadapan Tuhan. Oh beda dong. Ya, sampai kita jungkir balik juga kita siap. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan melihat keadaanmu yang sekarang. Mungkin engkau sedang dipeyut ikan. Apa sih? Diuyut-uyut ikan. Nah, yang penting bukan di perut ikan betok aja dah udah. Ya, mungkin engkau sedang di perut ikan sekarang. Ya, lumut lagi. Apa melilit kepalamu artinya apa? Kotoran, omongan-omongan orang lagi melilit engkau. Biarin. Suatu saat Tuhan akan mengeluarkan, ya, dan kita akan menjadi pemenang. Nggak apa-apa, selama dikeluarkannya dari depan, itu aja udah, ya, selesai. Ya, selama nggak lama kok Bapak Ibu Saudara, cuman 3 hari Yunus di perut ikan. Cuman 3 hari. Yunus itu mau taat. Ya, kata Pastor Eni. Yunus itu mau taat. Kalau nggak taat dia, keluarnya dari belakang. Kalau dia taat, keluarnya dari depan. Pilih yang mana? Bebas, silahkan. Kalau saya mau pilih keluar dari depan. Sekarang bergumul aja dulu. Bergumul, berdoa, doa api, morning prayer, doa base camp, komsel, pemuridan, apalagi. Ya, butuh konseling, kita konselingin. Ya, habis dikonselingin, ngomongin kita, nggak apa-apa. Memfitnah kita, oh nggak apa-apa. Ingat, Tuhan lagi didik. Itu aja udah. Walaupun kita nggak keluar dari panggilan kita, Tuhan lagi didik. Tuhan lagi bentuk karakter kita. Amin. Jangan menyerah. Ingat, bertobat dan bersyukur. Ya. Dan di sini yang kedua, Yunus itu mau taat kepada Tuhan. Dia berespon yang benar. Hatinya benar. Yang ketiga, Yunus membayar nazar kepada Tuhan. Susahkah hidupmu? Sulitkah hidupmu hari-hari ini? Cobalah yang ketiga, untuk bernazar kepada Tuhan. Apa yang kau nazarkan kepada Tuhan? Ya. Tapi jangan begini nazarnya, Tuhan, saya bernazar. Nih jangan ya, saya saran aja. Saya bernazar Tuhan, selama hidup saya tidak akan menikah. Jangan begitu dulu lah. Entar di perjalanan ngeliat ada cowok yang cakep, cowok yang pas, cewek yang cantik, yang pas, taat lagi dalam Tuhan, mulai goyah. Ingat nazarmu kata Tuhan. Nah, tersiksa kan? Jangan begitu ya. Jangan gara-gara kau ditinggalkan oleh cewekmu, ya, lalu kau bilang semua cewek sama aja. Saya bernazar Tuhan, saya tidak akan menikah. Salah itu. Ya, enggak begitu. Nanti ada di tengah jalan imanmu goyah. Jangan. Ada orang-orang yang memang tidak bisa menikah karena memang Tuhan sudah tetapkan, kata Paulus. Tapi ada juga orang-orang yang tidak mau menikah karena mereka memang dibentuk dari kecil. Ada. Ya. Ya biarkan aja kalau orang itu nggak mau menikah. Ya enggak apa-apa. Yang penting dia benar di hadapan Tuhan. Enggak masalah. Ya. Tetapi nazarnya ya doa kepada Tuhan. Apa yang saya nazarkan kepada Tuhan? Ini saran saya. Kalau hidupmu merasa
gitu-gitu aja, sulit. Ya, kok banyak orang yang seperti ini dengan saya. Bernazar sama Tuhan dan bayar nazarmu kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika Tuhan mendengar nazarnya Yunus, ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan tahu kok, manusia bukan tinggal di air, tapi manusia tinggal di darat. Ya, dan Tuhan memuntahkan Yunus ke darat. Ingat, Tuhan itu begitu mengasihi dan Tuhan adil. Tuhan begitu kasih, dia juga begitu adil. Tuhan itu begitu luar biasa kepada kita. Ya, amin. Biarlah setiap kita memiliki yang pertama hati yang bertobat, hati yang bersyukur kepada Tuhan dalam segala apapun situasi, dalam keadaan kita mau. Yang kedua, berespon yang benar. Yang ketiga, bayar nazar kepada Allah. Ada 3B hari ini ya. Bertobat dan bersyukur, berespon yang benar, bayar nazarmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bayar nazarmu kepada Tuhan. Genapi nazarmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Kita datang lagi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kau baik. Ya, nanti saya minta Pak Robi untuk berdoa syafaat ya. Kita nyanyi dulu. Shandarabaka nama yaralalabaka takaraba. Karaba yaralalabaka takaraba yaralaba. Haleluya, haleluya. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa berkati umat-umat-Mu Tuhan. Biar firman ini bertumbuh dan berbuah bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau bertobat dan bersyukur kepadamu dalam setiap aspek hidup kami, dalam setiap pergumulan kami. Kami juga mau untuk berespon yang benar. Kami juga mau membayar nazar kami kepada Tuhan. Biar setiap umat-umat-Mu, setiap kami semakin bertumbuh dan kami menuju kepada kedewasaan rohani. Di dalam nama Yesus, bentar kami akan berdoa syafaat. Bapa berkati, urapi dalam nama Yesus. Mari silakan Pak Robi. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa kembali
berkumpul dengan umat-umat-Mu Tuhan, dari kota mana-mana pun Tuhan. Tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu, memuji, memuliakan, dan hormat pada Engkau saja. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu berkenan di hati kami masing-masing, dan bisa kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini juga kami berdoa akan menaikkan doa sepakat kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lihatlah bangsa dan negara kami, lawat tutup bungkus Tuhan, jauhkan dari pertikaian, peperangan, bencana alam dan sebagainya Tuhan. Secara khusus buat bangsa Israel dan bangsa Palestina. Tuhan, lihatlah di sana Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang campur tangan Tuhan untuk mendamaikan semuanya itu Tuhan. Sehingga bangsa Israel dan Palestina bisa berdamai dan tidak terjadi pertikaian dan peperangan yang sifatnya merugikan daripada masyarakatnya Tuhan. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami hanya bisa mendoakan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menaikkan doa sepakat buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Di dalam hal ini juga Tuhan kami menyerahkan Tuhan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau pimpin, Engkau berkati pemimpinnya dari tingkat atas, dari tingkat pusat sampai dengan ke tingkat daerah yang paling terpencil sekalipun Tuhan. Biarlah pemimpinnya Tuhan bisa menjadi panutan untuk masyarakat. Kami memimpin dengan adil, baik, bijaksana Tuhan, dan berhikmat yang datang daripada Engkau. Begitu juga Tuhan dalam masa-masa pemilu ini Tuhan, Kau beri kedamaian untuk negara kami Indonesia ini Tuhan. Walaupun pilihan kami berbeda, tapi tujuannya untuk satu kesatuan, yaitu satu negara NKRI Tuhan. Dan kami tidak pecah-pecah, dan kami tidak terjadi kebencian di antara satu organisasi ataupun partai Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang ikut berotoritas, ikut campur tangan dalam pesta demokrasi kami. Itu juga buat provinsi kami Tuhan, kalau waktu itu bungkus juga Tuhan, keberkati Tuhan. Kau lihatlah keadaan kami di sini Tuhan, di provinsi, tiap provinsi Tuhan, dimanapun provinsi kami Tuhan, karena provinsi kami ini adalah banyak Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Semuanya kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam provinsi kami Tuhan, dan biarlah pembangunan merata adil sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Itu juga Tuhan kami mendoakan buat kota kami Palangkaraya secara khususnya Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Biarlah kami hidup di Palangkaraya ini sesuai dengan seturut kehendak-Mu dan jadilah atas kehendak-Mu Tuhan. Dan kami bisa berbagi dengan sesama kami, bisa menuai segala sesuatu sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan, dan tidak ada yang kekurangan pun dalam kota kami Tuhan, di mana kami berada. Gitu juga Tuhan, kami mendoakan buat umat-Mu, gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau berkarya atas gereja-gereja itu Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Secara khusus buat gereja kami Tuhan dalam pembangunannya, dan berkat Tuhan lindungi Tuhan, Kau cukupkan dananya Tuhan, dan Engkau kokohkan gereja kami Tuhan, sehingga di sanalah kami memuji memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan nama-Mu dipermuliakan selalu Tuhan. Itu juga membuat base camp kami, Tuhan berkat lindungi juga Tuhan, dan di sini juga nanti Tuhan kami akan doa base camp Tuhan tiap hari Selasa. Tuhan berkati kami Tuhan, Kau beri cuaca yang baik Tuhan, sehingga kami bisa memuji memuliakan Engkau di sini dan selalu berdoa dan menyembah Engkau setiap saat Tuhan, setiap hari Selasa. Itu juga Tuhan kami mendoakan buat Pastor Alpas keluarga, Tuhan berkat lindungi mereka Tuhan, sekeluarga, anak-anak itu juga Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan mereka Tuhan, Engkau pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga mereka bisa membawa kami memimpin sesuai dengan seturut-Mu dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan jemaat-Mu, jemaat RCC Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu, berkat lindungi mereka Tuhan, kuatkan, sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan sinode kami Tuhan, JKI, Tuhan berkat lindungi Tuhan, pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, dan bisa mengayomi kami Tuhan, menaungi kami Tuhan, karena kami adalah di bawah naungan sinode JKI Tuhan. Kami selalu mendoakan mereka Tuhan, biarlah mereka selalu dalam keadaan baik dan berhikmat, dan selalu memimpin dengan baik juga Tuhan, sehingga jiwa-jiwa bisa dimenangkan lewat sinode kami ini juga Tuhan. Dan juga buat sinode-sinode yang lain kami hormati semua Tuhan, semua itu untuk pelayanan dan kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu.
Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua kehidupan kami, aktivitas kami hari ini, mudah-mudi kami, jemaat kami, dan kami sebagai orang tua juga di sini, sebagai anak-anak kami melayani anak-anak kami, keluarga kami, Tuhan. Engkau sertai terus dan berkati kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami satu doa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robi. Ya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini ada pengumuman, Bapak Ibu Saudara. Malam ini kita akan doa base camp, onsite dan online yang di Palangkaraya. Ayo datang, ya. Di Palangkaraya ayo onsite. Jangan online aja kalau tidak ada halangan, ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar, ya, ayo ikut secara online. Kita akan mulai 6:30. Ya, kita berdoa biar sinyalnya tidak ada gangguan, ya. Oke, puji nama Tuhan, itu saja untuk pengumuman kita. Terima kasih buat semuanya. Biarlah Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan selalu menyala-nyala dalam Tuhan. God bless you. Bye-bye. Shalom, Pastor. Salam semuanya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus Tetap memberkati semangat, kita. Bu Saina. Ya. Pagi semuanya. Salam dari Palangkaraya. Yes. Selamat pagi Aca yang di Medan, tetap setia berdoa ya. Iya. Ya. Usaina yang di Papua, tetap semangat. Pagi Aca. Ya. Pagi. Aca ini di Medan, Aca ini ya. Orang Medan. Siapa? Bu Indri ya yang di Bogor. Oke, semuanya God bless ya. Selamat pagi. Dan Yesus Pagi memberkati. Pak Robi. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Amin. Anak-anak muda, semangat kuliah, semangat sekolah ya. Semangat Gio. Semangat. Semangat. Kalau Juanda ini ada di Pangkalan Bun, Juanda ini. Juanda. Aditama. Oke. Juanda. Juanda. Oke, siapkan mantel ya, takutnya hujan ya, khawatirnya hujan ya. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati. Shalom.